Ya, anak-anak di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian citra vektor. Nah, pengertian citra vektor itu yaitu gambar yang menampilkan sebuah gambar gitu, tidak menggunakan pixel, melainkan dengan menggunakan garis. Bisa dilihat ya perbedaannya seperti di bawah ini nih. Nah, vektor itu seperti ini, bitmap itu kotak-kotak seperti ini ya. Nah, next. Nah, di sini ada citra vektor itu tuh dibentuk dari yang namanya control point atau node. Ini tuh merupakan hitung-hitungan matematika sehingga bisa membentuk sebuah garis dari control point atau nodes gitu. Nah, di sini ada beberapa citra vektor ya. Beberapanya yang pertama yaitu ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW, ada Corel lagi, namun Corel Exchange-nya ada CGM atau Computer Graphic Metafile, ada DXF AutoCAD, ada WMF, ada FLV atau Flash, dan masih banyak lainnya yang file format citra vektor itu. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri sama poin penting sama vektor itu loh. Yang pertama yaitu ada gambar vektor tuh lebih fleksibel gitu, meskipun ukurannya diubah-ubah, gambar juga akan menampilkan kualitas yang sama gitu, gak pecah-pecah kayak gambar yang tadi di awal. Nah, vektor juga biasanya digunakan dengan bentuk geometris yang sederhana gitu. Jadi gak terlalu rumit gitu. Jadi warnanya tuh warna solid dan warna gradasinya juga gak terlalu banyak gitu. Nah, yang ketiga ada kualitas hasil gambar tidak bergantung pada resolusi gambar gitu. Jadi resolusinya mau berapapun gitu, kalau vektor tuh dipindah-pindahin akan tetap sama gitu, si kualitasnya tuh gak akan berubah. Nah, vektor juga size-nya itu lebih kecil biasanya, jauh lebih kecil daripada bitmap. Nah, vektor juga cocok untuk logo gitu. Kalian sering mungkin lihat logo-logo ya yang bisa disimpan di mana aja, di banner gitu, atau dimanapun itu gini. Nah, itu tuh biasanya menggunakan vektor tuh. Jadi mau di scale berapapun juga di media apapun gak bakal rubah gitu. Nah, ini ada poin penting vektor yang scalable gitu, yang tadi Bapak udah jelasin. Nah, vektor juga mudah diubah-ubah, bisa digedein, bisa dikecilin gitu tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, resolusinya itu independen ya. Jadi benar-benar gak tergantung pada resolusi lah. Nah, vektor juga biasanya gak memiliki background di awalnya juga. Jadi kalau kalian misalkan ekspor atau ke PNG atau apa gitu, biasanya kalau gak dibuat backgroundnya itu kosong gitu. Jadi bila kayak PNG yang sering kalian cari di Google gitu. Nah, vektor juga biasanya seperti kartun ya. Penggunaan warna gradasinya juga semakin sulit gitu. Kayak tadi, jadi gak bisa terlalu realistis gitu kalau untuk vektor tuh. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan kekurangan yang juga udah dijelasin mungkin. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi, vektor itu ukurannya relatif lebih kecil ya. Nah, ketajaman gambar juga gak berubah meskipun diperbesar. Penyimpanan objek lebih efisien. Nah, dapat dicetak dalam printer dengan resolusi tinggi ya, yang tadi kayak kata Bapak jelasin di logo gitu. Nah, di kekurangan vektor itu, gambarnya itu gak bisa detail gitu, kayak kalau yang detail-detail tuh biasanya namanya bitmap gitu, bukan vektor. Nah, pewarnaan juga tidak dapat detail dan sempurna, kurang realistis. Nah, yang realistis sama pewarnaan dapat detail itu biasanya bisa digunakan di bitmap ya. Nah, di sini Bapak ada perbandingan citra vektor dan bitmap gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ukuran vektor itu biasanya lebih kecil nih. Ini yang CorelDRAW X7 dibandingin sama yang JPEG. Yang JPEG itu bitmap ya. Kalau yang CorelDRAW itu PNG. Nah, bisa dibandingin lihat dari size-nya, yang vektor itu 392 kilobyte, sedangkan yang JPEG itu 769 kilobyte ya. Nah, di sini ada perbandingan bila di zoom atau tidaknya. Nah, kalau bitmap tuh tersusun dari pixel kan, kalau seperti ini yang membentuk kotak-kotak gitu.
Sedangkan vektor itu dibuat dari titik-titik yang membentuk garis dan objek. Nah, itu biasanya di hitung-hitungan matematika gitu yang membentuk sebuah not, yang not itu bisa membentuk sebuah garis kayak gini gitu. Nah, ini perbandingan bila di zoom ya. Kelihatan banget ya. Kalau vektor itu bersih gitu, jernih gitu. Kalau bitmap tuh kalau di zoom tuh kurang jelas gitu. Nah, ini ada gambar yang bisa dibandingin secara khusus gitu. Bisa kelihatan ya tadi yang seperti Bapak jelasin kalau vektor itu bagusnya tuh buat kartun gitu. Kelihatan di sini juga huruf walaupun dibuat serealistis mungkin, tapi kalau dalam vektor itu biasanya lebih simpel gitu sih warnanya tuh, warnanya gradasinya itu juga lebih simpel sama warna-warna solid kelihatan di seperti di sini gitu ya. Nah, sedangkan untuk bitmap, bitmap tuh gambarnya tuh biasa realistis banget gitu sampai ke pori-pori muka gitu, atau itu tuh bisa kelihatan banget gitu, kelihatan detail kayak misalkan kalian ada komedo atau jerawat, kalau di bitmap tuh bisa sampai kelihatan gitu. Sedangkan di vektor tuh emang simpel-simpel kayak gitu sih. Nah, di sini ada aplikasi pengolah vektor. Sebenarnya aplikasi pengolah vektor itu banyak ya, tapi sebenarnya yang sering dipakai itu cuma dua ini gitu. Kenapa sering dipakai? Soalnya dua aplikasi ini tuh biasanya kalau Adobe ya, kalau Adobe itu biasanya bisa dikonversi kemana-mana gitu. Bisa ke Adobe Photoshop, bisa ke Adobe Premiere gitu, bisa ke Adobe Animate atau Flash gitu ya. Sedangkan kalau Corel tuh biasa dipakai di printing gitu, di digital printing gitu. Biasanya itu orang-orang pakai Corel ya. Kalau A itu eh, untuk digital printing di Indonesia masih jarang digunain sih sebenarnya. Mungkin karena keberatan atau apa ya. Kalau digital printing di Indonesia itu kebanyakan pakai Corel sih. Nah, di sini ada beberapa, Bapak mau ngejelasin beberapa bagian-bagian aplikasi Corel Draw secara general aja gitu, secara umum. Eh, untuk jelasnya nanti di minggu depan kita akan praktek gitu. Nah, di sini ada title bar, di sini ada menu bar, ada toolbar, property bar, window control gitu, ada toolbox, ada drawing window, ada drawing page, ada ruler, ada color palette di sini, ada docker nih, ada navigator, ada status bar, ada dokumen navigator gitu. Ini nggak usah dijelasin lagi, nanti Bapak perjelas di minggu depan. Nah, di sini tuh proses pembuatan objek vektor tuh biasanya bisa dua gitu, bisa ada dua cara menggambar langsung dari aplikasinya, dari Corel atau AI gitu, atau kalian bisa ngebuat sketsa dulu gitu. Nah, nanti kalian tinggal tracing di Corel atau di Adobe Illustrator atau aplikasi pengolah vektor lainnya ya. Nah, di sini ada proses tracing tuh kayak gimana sih? Nah, ada beberapa cara gitu, cara mengtrace tuh yang nanti Bapak akan jelasin lebih jelas di minggu depan. Nah, ini juga akan Bapak jelasin di minggu depan.